Ya, baik. Saya mulai untuk materi hari ini. Saudara nanti bisa memperhatikan slide yang ada di depan. Kemudian juga memperhatikan penjelasan-penjelasan, termasuk nanti ada demonstrasi dari saya. Saya ada alat peraganya di sini. Ini alat peraga untuk bagaimana nanti saudara bisa lebih memahami tentang proyeksi. Harapan utamanya ya, hanya ada dua proyeksi utama yang harus saudara pahami dan termasuk tahu perbedaannya nanti seperti apa. Dan pesan dari saya, tetap nyatet gitu ya, karena tidak ada di slide maupun mungkin kalau buku ya harus punya bukunya gitu ya, kalau nggak mau nyatet. Jadi tetap dicatat misalnya ada keterangan yang tidak ada. Nah, yang pertama adalah, yang harus poinnya adalah proyeksi Eropa ya. Kemudian yang kedua adalah proyeksi Amerika, sesuai dengan judulnya gitu ya. Nanti saya tekankannya lebih ke situ. Oke, pertama ya, gini. Oke. Jadi kita harus memahami dulu apa itu proyeksi, ya. Bentar. Jadi pada dasarnya proyeksi ini adalah bagaimana kita nanti merepresentasikan suatu objek seperti ini. Ini ada objek. Ke dalam, ini objek 3D ya, objek 3D ke dalam objek 2 dimensi. Nah, kenapa dari objek 3D kemudian dibuat objek 2 dimensinya? Nah, itu untuk memfasilitasi pemberian dimensi. Karena bagaimana? Karena bisa jadi jika kita menggunakan hanya yang 3 dimensinya saja dan hanya satu pandangan, karena umumnya wujud dari 3 dimensi ini kan hanya satu pandangan saja. Oke, misalnya, bisa Pak, misalnya saya mau memberikan dimensinya. Di sini tingginya, kemudian lebarnya ini juga bisa di sini. Ya, bisa saja. Ya, tetap bisa. Cuma nanti kan ada aturan bahwa garis nyata terhalang itu sebenarnya tidak boleh memfasilitasi dalam pemberian dimensi. Maka dari itu, misalnya objek itu dalam bentuk hanya 3D saja, itu ya pemfasilitasan dalam pemberian dimensi, kemudian nanti toleransinya itu tidak bisa, susah. Makanya perlu adanya proyeksi. Jadi beberapa pandangan, tidak hanya pandangan tunggal. Jadi kalau 3D itu istilahnya pandangan tunggal. Nanti ada namanya istilah pandangan majemuk atau orthogonal projection, ya, berupa nanti ada pandangan depan dan seterusnya. Nah, setelah ini, ya, intinya merubah dari 3D objek menjadi 2D sketch or drawing, gitu. Nah, perumpamaan dalam ini ya, dalam proyeksi, ya, sebentar saya hadapkan sini kameranya. Perumpamaan dalam proyeksi itu misalnya kita melihat sebuah bangunan atau rumah seperti ini. Nah, kita melihat dari depan, berarti namanya ya front view gitu ya. Ini namanya front view, sesuai di sini. Ya, saya namai juga front view. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah, kita sebut juga apa yang SMK? Tampak depan boleh, atau pandangan utamanya. Pandangan utama itu saya tulis pandangan utama ya dari front view-nya. Front view itu bagaimana? Front view itu intinya yang paling banyak mewakili objek itu, ya. Jadi bentuknya itu mewakili objeknya, ya. Mewakili bentuk dari objek, ya betul. Bentuk dari objeknya. Kemudian fungsinya mewakili dari fungsinya, juga termasuk ciri-ciri dari pandangan utama atau front view. Kemudian sedikit sekali terdapat garis nyata terhalang, ya. Jadi
sedikit garis nyata terhalangnya. Nah, ini bisa dipilih menjadi front view. Misal, kalau wajah itu berarti dari mana? Dari depan, jadi paling mewakili. Kalau kuda misalnya, kuda dari samping, karena merepresentasikan bentuk dari kuda ya, mewakili. Kemudian kalau misalnya pesawat itu juga dari samping. Mobil dari depan ya oke, cuma lebih mewakili kalau kita lihatnya dari samping. Jadi gitu. Tidak mulu-mulu pandangan depan atau pandangan utama itu ya dari depan, bisa jadi dari samping gitu. Seperti pesawat, mobil itu dari samping. Itu disebut tetap pandangan utama. Front view juga gitu. Jadi kita posisikan objeknya itu di depan. Nah, misalnya ini, ya saya punya objek ini. Objek ini kan ini ya pemegangnya penggores yang bawah. Jadi ini nanti ada tiangnya penggores, kemudian nanti ada penggores. Kalau di engineering nanti silahkan cari tahu penggores itu seperti apa. Ini yang bawah dudukannya, yang bawah gini. Nah, yang paling mewakili itu dari mana? Misalnya dari sini mewakili enggak? Mungkin banyak yang terhalang ya. Dari atas bisa jadi, cuma yang bawah jadi kelihatan banyak yang terhalang. Oke, saya pilih gini aja gitu. Ini kan paling banyak mewakili. Ya, walaupun saya lihatnya dari bawah, tuh, misalnya gitu. Ya. Termasuk misalnya hal sederhana, mouse gini. Mouse ini paling mewakili dari mana? Dari atas, oke. Kemudian posisi mouse itu harus bagaimana? Harus posisi natural istilahnya. Jadi tidak boleh mouse itu kita letakkan seperti ini. Ya, tidak boleh. Dalam pengambilan posisi pandangan harus posisi naturalnya. Ya, kalau mobil berarti ya tidak boleh terbalik walaupun dari samping. Ya tetap mobil itu rodanya ya di bawah, atapnya di atas gitu. Jadi diambil posisi naturalnya. Oke, dari kanan itu disebut dengan right side view atau RSV. Top view berarti ya TV, rear view berarti belakang ya. RV, kemudian left side view ya, LSV gitu. Nah, bottom view berarti bawah, BV. Oke, jadi kalau misalnya dibuka itu akan bakalan seperti ini. Bagaimana cara bukanya? Itu ada dua aturan yang umum digunakan ya, dua standar dalam melakukan bukaan seperti ini. Ya, ada dua standar yang digunakan, nanti dijelaskan setelah ini. Nah, sistem seperti ini disebut sistem multi-view projection. Gitu ya. Multi-view projection. Istilahnya gitu. Nah, kemudian untuk memproyeksikan drawingnya, sketsnya dari 3D objek yang di dalam ini menjadi 2D yang di luar seperti ini juga 2D di sini, ada sini, bawah juga sini, ada 2D. Ini menggunakan istilah glass box gitu ya, ini istilahnya. Jadi ini ada namanya plane-nya, ini plane-nya, atau bidang proyeksi, sama saja. Kemudian ini objek yang diproyeksikan. Nah, kemudian nanti ada namanya istilah juga arah pandangan gitu ya. Arah melihat. Arah melihatnya dari mana? Dari depan, dari kiri, dari kanan, atas, bawah, belakang, dan seterusnya. Nah, umumnya kalau misalnya dimunculkan semua, itu ada 6 pandangan karena ada 6 sisi ya. Ada 6 pandangan seperti ini. Kalau dimunculkan semua. Tetapi objek itu tidak seterusnya butuh semua pandangan. Misalnya tidak perlu pandangan, artinya tidak perlu proyeksi, hanya satu pandangan saja cukup, maka satu. Kalau butuh 2 ya 2, 3 ya 3, sesuai kebutuhan gitu. Nah, ini ya prinsip dari glass box seperti ini. Ini menggunakan seperti ini. Nah, ini
Mungkin jadi pertanyaan ya. Ini sama nggak dengan itu? Sama ya? Sama. Kemudian ada pertanyaan gini misalnya, Pak, yang rear view-nya ditaruh di sebelah kanan boleh nggak? Boleh. Ininya ditaruh sebelah kanan boleh. Yang pandangan belakang. Ya, enggak masalah. Jadi ini mau diletakkan sini, sebelah sini juga boleh. Misalnya sini rear view. Ini enggak masalah. Nanti yang cukup membingungkan adalah top view dan bottom view, termasuk left side view sama right side view-nya. Ini akan ada dua jenis nanti, tergantung kita melihatnya dan menggunakan proyeksi apa. Tuh. Nah, seperti sudah saya sampaikan di depan tadi bahwa misalnya dalam proyeksi itu tidak butuh ketiga proyeksi yang lainnya seperti ini ya tidak usah dimunculkan. Hanya pandangan utama, ini pandangan utamanya, kemudian right side view atau pandangan kanan, ini ada pandangan atas atau top view, hanya ini saja. Dan umumnya yang diambil itu yang bagian sisi kanan ya, ini right side view. Jadi biasanya pakai yang sisi kanan dan atas gitu. Kalaupun pakai yang bawah, pakai yang kiri juga boleh saja. Ya nanti tergantung objeknya itu seperti apa. Ada kalanya dalam memproyeksikan itu tidak full gitu ya. Jadi digambar yang setengah itu di sebelah kanan, yang setengahnya sebelah kiri. Nanti contoh-contohnya ada. Nah, ini contoh yang tidak sesuai dengan bidang gambar yang ada, ya. Kemudian ini sudah oke misalnya ya. Ini dia menggunakan pandangan utamanya di sini. Nah, ciri-cirinya pandangan utama tuh gini biasanya. Pandangan utama itu terletak di tengah-tengah biasanya. Kemudian baru nanti diproyeksikan atas, kemudian kanan gitu ya. Nah, kemudian kalau kiri gimana? Nanti ya gini. Pandangan utamanya yang mana ini? Yang sini ya. Pandangan utama gitu. Kalau ini pandangan utamanya biasanya yang di sini gitu. Nanti misalnya bawah ya sama saja. Misalnya gini. Ini biasanya pandangan utama itu di sini. Inilah yang diproyeksikan ke sana dan ke sini. Kemudian dalam proyeksi ini ada banyak sekali aturan sebenarnya. Nanti sambil jalan sambil juga baca buku sendiri karena tidak mungkin saya sampaikan semua. Jadi kalau digeser ke sana sejauh apapun itu boleh. Ya, yang baik adalah seperti ini ya. Nanti jarak proyeksi yang kanan, yang atas ini harus sama. Nanti caranya gimana? Harus pakai sumbu X, sumbu Y, sumbu X ya. Ini sumbu X, sumbu Y misalnya ada objeknya di sini. Misalnya di sini ya. Sini nanti saya proyeksikan di atas sini dan ke sini misalnya. Nah, jaraknya ini harus sama ini. Ini ke sini, ini harus sama. Kemudian ini nanti pakai garis bantu juga nggak apa-apa. Ini harus sama dengan jaraknya ini ke sini. Ini harus sama. Kemudian ini harus sama. Caranya gimana? Nanti menggunakan garis bantu. Ini ke sana tipis gitu ya. Ini ke sana tipis. Ini tipis. Ini enggak ini. Ini dulu ya misalnya ya. Ini dari sini ke sini. Nah, nanti pakai jangka. Jangkanya dibuka. Pusatnya sini, nanti ke sana. Nanti melengkungnya itu pasti pas ini. Ya posisinya. Nanti melengkung gini. Nah, ini dijangka gitu. Nah, ini untuk bantuan saja. Nanti supaya posisinya ini pas. Termasuk nanti di sini jaraknya itu juga harus sama dengan yang bawah ini gitu. Sehingga sebenarnya proyeksi itu ya objeknya ya satu gitu ya. Cuma nanti dilihat dari berbagai pandangan yang berbeda. Nah, ini tidak sesuai kenapa? Karena kita punya kertas gambar itu misalnya A3. A3 itu horizontal, memanjang seperti ini. Kalau ininya mobilnya panjang ke atas, ini ke sana, ini tidak sesuai kan? Tidak proporsional terhadap bidang gambarnya gitu ya. Walaupun ini katakanlah betul gitu, tapi tidak sesuai, waste more space
Jadi banyak ruang yang terbuang. Termasuk ini tidak posisi naturalnya. Ini jelas salah, mobilnya miring gitu ya, salah. Nah, yang bagus gimana? Ini. Ya, ini yang bagus. Jadi posisi yang seperti ini posisi natural dari mobil. Ini natural position. Ya, seperti ini. Kalau seperti ini juga tidak baik. Seperti ini tidak banyak merepresentasikan bentuk dari mobil, walaupun mungkin juga bisa dipakai ya. Kemudian, nah ini juga tidak sesuai karena tidak sesuai dengan posisi ketika beroperasi. Ini tidak sesuai. Itu ya poin-poin penting. Nah, ini yang sesuai. Ini contoh sederhana misalnya mobil gitu ya. Ini sesuai. Kenapa? Karena posisi kertas itu horizontal kan. Yang vertikal itu apa? Yang vertikal itu posisi kertas untuk kertas A4. A4 ini biasanya hanya vertikal. Kalau A3 sampai misalnya A0 itu biasanya posisinya horizontal. Nanti ada kalanya juga posisi itu vertikal. Ya, ada kalanya gitu. Cuma nanti etiket kepala gambarnya juga tetap di sini. Gitu. Misalnya ini A3 vertikal, kenapa vertikal? Mungkin karena objeknya juga terbaca vertikal. Nanti saya kasih contoh misalnya ya ke depan sambil jalan, etiketnya tetap di sana. Gitu ya, menghadap ke sana. Gitu. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Silakan jika ada pertanyaan. Sudah ada gambaran ya kira-kira? Oke, sekarang bagaimana memposisikan sebuah objek? Oke, ini posisi natural betul ya. Yang banyak bidang yang bersentuhan itu diposisikan di bawah ini lebih baik. Ya, ini bidang bawah kan banyak sekali yang bersentuhan. Nah, ini diposisikan di sebelah bawah ini lebih baik. Ya, jangan dibalik. Ini nanti ini di bawah gitu ya. Itu tidak baik. Ya, posisi natural dan posisi banyak bidang yang bersentuhan itu lebih baik diletakkan di bawah. Kemudian, nah ini kenapa tidak baik? Karena sebenarnya kalau kita putar saja itu juga bagus gitu. Garis yang ini ya, ini kan ada alur ya. Seperti ini. Nah, ini kan jadi terhalang kalau posisi seperti ini. Yang baik bagaimana? Yang baik itu ya gini, menghadapnya. Front view-nya atau pandangan utamanya ini dari sini lihatnya. Ini gini. Kalau butuh proyeksi tinggal diproyeksikan. Yang penting yang utama itu adalah pandangan utama dulu kita tentukan atau front view-nya. Gitu. Kalau memilih front view-nya salah ya nanti akan susah gitu ya memberikan proyeksinya. Termasuk nanti pemberian dimensi juga agak susah. Nanti ya perlu tambahan misalnya ada potongan gitu ya. Untuk materi potongan masih belum. Nah, maka dari itu untuk bagaimana mewujudkan sebuah pandangan dari objek 3D seperti ini, pertama adalah pilihlah pandangan utama dan pandangan yang diperlukan. Jadi tidak perlu semuanya dibuat, misalnya 6 pandangan tidak perlu. Kalau tidak perlu proyeksi ya tidak usah diproyeksikan. Contohnya apa yang tidak perlu proyeksi? Oke, saya gambarkan di sini ya. Yang tidak perlu proyeksi, misalnya saya punya, nanti sebenarnya ada. Oke, saya gambarkan. Misalnya gini, ini silindris gitu ya. Bisa membayangkan ini objeknya? Nah, kalau misalnya ini kira-kira perlu nggak? Ini tidak perlu ini. Hanya satu pandangan saja cukup. Hanya gini. Ya, misalnya ini diameternya lebih besar ke sana.
Ini kalau misalnya lingkaran, lubang, poros, pejal maupun hollow ada garis sumbu, diingat-ingat itu. Kalau tidak ada garis sumbunya salah. Ini kan berbentuk lingkarannya. Ini menunjukkan bahwa itu poros. Misalnya ini, ada poros gini. Kenapa saya bisa bilang poros? Karena ada garis sumbunya gini. Sudah, gini aja. Poros itu tidak perlu proyeksi. Gini cukup. Kasih diameternya di sini. Ya, diameternya berapa? Kemudian panjangnya berapa? Panjangnya berapa? L-nya? Ini cukup. Jadi tidak perlu proyeksi, hanya satu pandangan saja cukup. Nah, kalau misalnya saya menggambar gini, ini apa? Ini bisa jadi balok, iya, bisa jadi balok. Kalau balok, satu pandangan tidak cukup, ya, tidak cukup. Karena kita kalau misalnya lihat dari sini saja, kita tidak tahu, misalnya kalau ke sana lebarnya ya, ini lebarnya nggak tahu kita. Lebarnya nggak tahu, sehingga mungkin butuh 2 gitu ya. Ininya nggak tahu nanti. Yang tahu aja hanya panjangnya, ini panjangnya dan tingginya saja. Jadi ini butuh setidaknya lebih dari satu pandangan. Butuh lebih dari satu pandangan. Kalau ini satu pandangan cukup. Nah, kalau seperti ini, ini kan balok, ini bisa dikasih simbol seperti ini, kemudian nanti dikasih local node bisa, kasih catatan dimensinya ini berapa, nanti di bawah ada, contohnya bagaimana. Nah, setelah itu layout view, kemudian project view. Layout ini berarti tadi ya, yang pemosisian, yang betul seperti apa, sesuaikan dengan bidang gambarnya. Jangan kertasnya horizontal nanti yang panjang gitu dibuat vertikal. Kemudian project view dia diproyeksikan, kemudian dikasih dimensi atau pemberian ukuran-ukuran. Nah, itu langkah-langkah utamanya. Nah, ada beberapa hal yang menjadi catatan adalah ketika meletakkan sebuah objek di dalam bidang gambar, itu letakkan sesuai nanti bagaimana proses produksi dari objek itu. Karena objek digambar tidak hanya digambar saja, melainkan juga nanti bakalan dibuat gitu ya. Maka dari itu peletakannya juga harus sesuai dengan pembuatannya. Contoh seperti apa? Contoh gini misalnya. Ini bidang gambar ya, horizontal. Ada yang sudah pernah tahu baut? Mungkin yang cewek-cewek tahu baut ya. Baut yang untuk fastener itu tahu ya, baut. Cara buatnya sudah tahu? Ada yang belum tahu? Ya, nanti cari sendiri ya. Saya tidak akan beritahu di sini karena waktunya terbatas. Silakan cari sendiri bagaimana cara membuat baut. Nah, gambarnya gimana yang benar? Yang benar ya harus rebahan gitu ya. Jarang sekali menggambar baut itu vertikal. Kenapa rebahan? Rebahan itu artinya horizontal gitu ya. Ini ada kepala bautnya di sini, ada bautnya sendiri, panjang bautnya. Kemudian misalnya di sini ada panjang ulirnya, dan gambarnya itu harus simbol-simbol saja, simbol ulir itu seperti apa. Kemudian nanti simbol untuk chamfer dan lain sebagainya itu seperti apa. Tidak digambar ulir gitu enggak, ya tidak digambar ulir gini-gini gitu lama nanti. Ya. Nah, ini nanti tidak digambar seperti itu. Ini kalau ulir gini. Nanti ada macam-macamnya. Nah, ini tidak digambar seperti itu. Gambar bagaimana cara menggambar atau simbol-simbolnya itu seperti apa. Ini seperti ini posisinya, ya. Jadi horizontal. Kenapa seperti ini? Karena buatnya misalnya kalau menggunakan mesin bubut konvensional ini kan dicekam di sana. Nah, di kepala tetap. Ya, gini misalnya. Nah, gini. Jadi posisi baut, poros itu usahakan dia horizontal seperti ini. Nah, jangan lupa kalau poros itu selalu ada garis sumbunya. Nah, kira-kira itu. Oke, lanjut.